Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya, dan diriwayatkan fil asari, di dalam berita. Kalau khobar itu hadis, kalau asar riwayat dari para sahabat. Inna ahlan nari, sesungguhnya penghuni neraka itu, yakununa, adalah mereka, salasata asnafin, ada 3 golongan. Syuyukhun wa syubbanun wa nisaun. Pertama, golongan orang tua. Wa syubbanun, dan yang kedua golongan anak muda. Wa nisaun, dan yang ketiga golongan para wanita. Wa fil quddami, dan yang di depan, yadhabu, berangkat, asyuyukhu, yang tua-tua. Summa syubanu, kemudian anak-anak muda. Summan nisa'u, kemudian golongan para wanita. Fada'khudhu, lalu mengambil, az-zabaniyatu, malaikat zabaniyah, ar-rijalu, kalangan laki-laki, bilihahum, diambil atau ditarik, bilihahum, dari kata lihyah, dengan jenggot mereka. Wan nisa'u, dan kalangan wanita, bi ghadairihinna, dengan kepang rambutnya. Bi ghadairihinna, dengan kepang rambutnya. Falamma qarabu, maka ketika mereka telah dekat, ila jahannama, menuju kepada jahannam, yaquluna, mereka berkata, lizzabaniyati, kepada malaikat zabaniyah, yaitu malaikat yang membawa manusia di alam mahsyar. Amhiluna, berikanlah tempo kepada kami, hatta nabki, sehingga kami menangisi, ala anfusina, atas diri kami, sa'atan, barang satu saat. Fayu'dhanu, lalu diizinkan, lahum, bagi mereka, fayabkuna, kemudian mereka menangis, bukaan syadidan, dengan tangisan yang sangat keras. Bihaisu tajri safinatu, bihaisu, sekiranya, tajri, berjalan, as-safinatu, kapal, fi dumu'ihim, lewat atau di atas air mata mereka. Summa ja'al khitabu, summa, kemudian, ja'a, datang, al-khitabu, peringatan. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam a'had, bukankah aku telah perintahkan, ilaikum, kepada kalian, ya bani Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam, alla ta'budu, agar kalian tidak menyembah asyaitona, kepada setan. Innahu, sesungguhnya setan itu, lakum, bagi kalian, aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Yakni, yaitu, alam amurkum, bukankah aku telah perintahkan kepada kalian, ya bani Adam, wahai anak Adam, alla tattabi'u, agar kalian tidak mengikuti asyaitona, setan, fi maksiatillahi ta'ala,
untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Wala ta'malu, dan janganlah kalian berbuat biqaulis syaitani, mengikuti ucapan setan. Fa inna adawatahu, karena sesungguhnya permusuhannya setan lakum kepadamu zahiratun, secara terang-terangan, wa bayyinatun, dan secara nyata. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Wa an ya'buduni, dan hendaknya kalian menyembah kepadaku. Hadza, ini persembahan hamba kepadaku itu, siratun, jalan, mustaqimun, yang lurus. Ai alam amurkum antuti'uni, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian antuti'uni, agar kalian menaati aku. Fa inna najatakum fi ta'ati amrina, karena sesungguhnya selamatnya kalian ada pada ketaatan mengikuti perintahku. Baik Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kembali kita mendapatkan nasihat yang berharga oleh Imam Hammamizadah, sang pengarang kitab tafsir surat Yasin. Bahwasanya pelajaran yang lalu kita nanti di negeri akhirat bakal dipisah. Ketika di dunia kita masih bareng-bareng, ahli ibadah dengan ahli maksiat masih bareng-bareng, bahkan masih se-RT, bahkan mungkin rumahnya masih berdampingan, hidupnya masih se-RT, masih se-RW. Kalau ada acara arisan RT RW, ngumpul juga di situ. Yang ahli ibadah diundang datang, yang ahli maksiat diundang juga datang. Nanti ketika mati, meninggal dunia, dikuburkannya di kuburan yang sama, ya. Yang ahli ibadah di kuburan TPU Kemanggisan, yang ahli maksiat dikuburkan pula di kuburan TPU Kemanggisan. Yang biasa ngaji, biasa baca Quran, dikuburkannya di TPU Kemanggisan. Yang biasa mabok, biasa main judi, juga dikuburkannya di kuburan yang sama, TPU Kemanggisan. Berarti masih berdampingan, ya. Ahli maksiat dengan ahli ibadah masih berdampingan. Terus nanti sampai dibangkitkan dari alam kubur, ya, lalu melewati alam barzah sampai ke mahsyar. Nanti di sana juga masih berdampingan, masih kumpul, ya. Yang ahli ibadah, yang ahli maksiat masih ngumpul. Tapi sesudah itu baru kemudian Allah sampaikan, wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Misah. Orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang penuh dengan, ya, kemaksiatan, yang belum mendapatkan ampunan Allah, minggir. Bukan tempatmu di situ, tempatmu di tempat yang lain. Yang lalu kita jelaskan dalam keterangan kitab ini, mereka juga minta tangguh waktu. Jangan dipisah dah, ya. Saya jangan dipisah sama orang-orang baik. Dulu di dunia aja, saya kalau kesulitan minta tolongnya sama orang baik. Sesudah di sini, saya mau minta tolong ke siapa kalau tidak minta tolong kepada orang baik. Akhirnya ada yang saudara, ya, kakaknya baik, adiknya nggak baik, rangkulan.
nangis. Ada yang sepupunya baik, sepupu yang lain nggak baik, rangkulan nangis. Ada yang suaminya baik, istrinya nggak baik, rangkulan nangis. Terus begitu. Atau sebaliknya, istrinya yang baik, suaminya yang nggak baik, rangkulan nangis. Sampai pada akhirnya harus dipisahkan. Harus dipisahkan. Ya. Berpisahlah mereka pada saat itu. Kenapa? Karena memang disitulah tempat di mana Allah sudah mempersiapkan. Ada ahlul jannah, ada ahlun nar. Ya. Ada calon-calon penghuni surga, ada calon-calon penghuni neraka. Sudah. Yang orang-orang baik sudah dikumpulkan jadi satu. Nanti berhimpunnya ahlus sa'adah, orang-orang baik itu, mereka ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Mereka kumpul bersama dengan para nabi, bersama dengan orang-orang baik, orang-orang jujur, ya. Kemudian bersama dengan orang-orang mati syahid, bersama dengan orang-orang saleh. Dan mereka itu hasuna ulaika rafiqo. Mereka adalah teman-teman yang baik. Kan yang lalu sudah kita bahas, ya. Orang baik, ya, itu ditemani oleh orang baik, dimusuhi orang tidak baik. Masih ingat kan? Ya. Orang tidak baik ditemani dengan orang tidak baik dan tidak akan dimusuhi oleh orang baik, karena orang baik nggak bakal ngajak bermusuhan. Itulah hasuna ulaika rafiqo. Itulah teman-teman yang baik. Nah, ahlus sa'adah sudah berhimpun. Lalu dihimpun pula adalah ahlus syaqawah, orang-orang yang celaka. Dikelompokkan dalam 3 kelompok. Ya, di catatan ini dikelompokkan oleh malaikat Zabaniyah, dikelompokkan dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah golongan orang-orang tua, asyuyukh. Kemudian kelompok yang kedua adalah asyabab atau asyuban. Kemudian kelompok yang ketiga adalah an-nisa, golongan perempuan. Mereka digiring, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, di surat Az-Zumar itu, ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Mereka dibawa, ya, ke depan neraka Jahannam, zumaron, bergerombol-gerombol. Begitu pula orang-orang yang beriman, orang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang ahli surga juga dibawa. Itu di akhir surat Az-Zumar itu dibahas. Orang-orang ahli maksiat, ya, begitu sudah sampai di depan pintu neraka, ya, lalu mereka kemudian minta tenggang waktu. Mana nariknya dipaksa, ya. Dipaksanya dengan apa? Kalau orang perempuan dengan rambutnya, karena yang panjang. Orang laki-laki, ini mah orang-orang bukan sekedar orang Indonesia, ya. Orang-orang yang jenggotnya numbuh banyak, ya. Ditarik jenggotnya. Nah, jadi beruntung jadi orang Indonesia, ya. Gak ada jenggotnya, gak ketarik-tarik udah. Jenggotnya gak ada, rambutnya botak, aman dah tuh, ya. Gak taunya dipiting lehernya, ditarik, ya. Ya Allah. Tidak ada yang terlewatkan, semua akan ditarik oleh malaikat Zabaniyah. Mereka menangis, kemudian mereka minta berikan tempo, ya. Amhiluna hatta nabki ala anfusina. Berikan tempo kepada kami
supaya kami bisa menangis, menyesali perjalanan kami dulu di dunia. Kali-kali aja menyesal di sini masih ada manfaatnya. Manfaat gak kira-kira? Menyesal di akhirat manfaat gak? Ya enggak, udah selesai kehidupannya di dunia. Ya. Maka menyesalinya pada saat di dunia. Ketika sudah sampai di negeri akhirat baru nyesel, ya nggak mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Maka mereka hanya bisa menangis, ya. Menangis dan menangis. Digambarkan di sini, sekiranya air mata yang tumpah itu untuk lewat kapal bisa jalan itu kapal. Seberapa ya volume airnya itu, ya. Ya. Dikatakan bihaitsu tajri safinatu fi dumu'ihim, sekiranya kapal itu lewat di atas air matanya bisa lewat dengan cepat. Masya Allah. Tangis-tangis air mata siapa? Yaitu orang-orang yang menyesalinya ketika sudah sampai di negeri akhirat. Maka mata-mata manusia itu besok di akhirat bakal menangis. Mata-mata manusia besok di negeri akhirat bakal menangis. Kecuali ada beberapa mata yang tidak akan menangis besok di akhirat. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Pernah berbuat maksiat, pernah melakukan dosa, tengah malam, sholat malam, mendekatkan diri kepada Allah, lalu nangis matanya. Itu mata akan terbebas dari tangisan besok di negeri akhirat. Yang kedua, ainun sahirat an maharimillah, mata yang selamat dari apa yang diharamkan oleh Allah. Mata yang selamat dari memandang yang diharamkan oleh Allah. Maka beruntung orang-orang yang buta mata. Sebab orang buta mata berarti matanya selamat. Kita yang melek mata, selamat apa celaka ini mata? Celaka kita. Apalagi ada teman-teman yang suka iseng ngirimin gambar kebo, gambar sapi, yang nggak pada pakai baju, ya. Masya Allah. Ainun sahirat an maharimillah. Kemudian yang ketiga, ainun ghaddat fi sabilillah, mata yang tidak pernah terpejam, ya, karena berjalan di jalan Allah. Artinya mata-mata penjaga yang dia menjaga musuh tidak pernah berpindah kecuali selesai tugasnya. Kayak sekarang ini mata-mata tentara Iran itu melek terus. Tentara Iran melek terus, takut tiba-tiba Israel nyerang. Mata yang ghaddat, ya, mata yang tidak terpejam dalam rangka melaksanakan kewajiban di sisi Allah, ya. Mata yang sering untuk baca Al-Quran, mata yang malamnya untuk qiyamul lail, ya. Mata yang dibuat membaca kepada hal-hal baik yang bermanfaat. Itu mata yang nanti akan selamat dari menangis di negeri akhirat. Nah, ini mereka menangis. Sesudah mereka menangis, lalu ada ayat, ada kalimat yang berbunyi, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku sudah menjanjikan kepada kalian
Aku sudah perintahkan kepada kalian dulu waktu di dunia, kalian jangan menghambakan diri kepada setan. Jadi perilaku bodoh kita, perilaku maksiat kita, perilaku keburukan kita adalah bentuk penghambaan diri kita kepada setan. Itu. Orang malas sholat, berhenti sholat, itu namanya menghambakan diri kepada setan. Orang tidak mau melaksanakan nilai-nilai kebaikan, lebih senang kepada hal-hal yang buruk, berarti dia menghambakan diri kepada setan. Allah sudah sebutkan, bukankah aku telah menjanjikan kepada kalian, wahai anak keturunan Adam, dulu di dunia jangan pada ngikutin setan. Di dunia bukan ngikutin setan, malah jadi lebih parah. Iya, bukan ngikutin setan, malah jadi setan. Masya Allah. Nah ini jadi Allah sudah mengingatkan itu. Kenapa demikian? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu musuh yang paling nyata. Berarti kita dalam hidup harus berkawan dengan malaikat dan harus bermusuhan dengan setan. Kita dalam hidup berkawan dengan malaikat, berlawanan dengan setan. Wajib itu. Wajib itu. Cuman kadang-kadang kebalik-balik orang kita ya. Contohnya kalau lewat tempat yang angker ngomongnya bagaimana? Ya. Mbah, nuwun sewu mbah, putumu arek lewat, ojo mbok ganggu ya mbah. Coba. Ngaku cucunya setan. Amit-amit anak bagong numpang lewat gitu. Kalau cara orang Betawi gitu, amit-amit anak bagong mau lewat jangan diganggu. Lah kok anak bagong, lah gimana coba? Ya. Bila perlu tantang. Mana katanya di sini banyak setan. Coba keluar, gua lawan. Itu. Ya Allah. Nah, jadi setan jangan diajak berkawan. Ya, setan harus dilawan. Ya. Karena setan itu musuh yang nyata. Kenapa setan itu memusuhi kebaikan? Karena setan butuh kawan sebanyak-banyaknya untuk nanti bersama-sama di neraka. Itu. Jadi kenapa setan menggoda, setan mengganggu? Karena memang setan butuh kawan sebanyak-banyaknya. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Oleh Allah kita diajarin bagaimana caranya supaya kita ini tidak kena godaan setan. Ada kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah, itu kalau mau wudu dibaca itu, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu baca ya. Kemudian kita diajarkan pula ya, supaya kalau ke kamar mandi itu baca doa ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari setan laki-laki, setan perempuan. Nah, itu tujuannya supaya kita jauh dari godaan setan. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena dalam satu untaian kalimat ya, disampaikan, sudah pernah saya tulis di Lentera Pagi ya. Kata setan begini, ya Allah, hamba-hambamu itu mereka menaati perintahmu,
tapi sebagian menyelisihi perintahmu. Hamba-hambamu itu taat kepadamu, tapi kadang-kadang bermaksiat kepadamu. Ya Tuhan, ya Allah, hamba-hambamu itu memusuhi aku, tapi kadang-kadang hamba-hambamu menaati ajakanku. Kata setan begitu. Ada taat kepada Allah, tapi maksiat kepada Allah. Ada musuhin setan, tapi ngikutin ajakan setan. Apa jawab Allah? Aku akan ampuni hamba-hambaku selama mereka taat kepadaku, sekalipun kadang-kadang maksiat kepadaku. Dan aku akan ampuni hamba-hambaku mereka yang memusuhi setan, sekalipun kadang-kadang menaati setan. Alhamdulillah. Tuh. Makanya kalau kebawa ya lagu setan, buru-buru belok. Ya, kalau kebawa lagunya setan, buru-buru balik. Jangan diperturutkan. Nah, setan paling takut manakala kita baca Fatihah atau manakala kita baca akhir surat Al-Baqarah. Karena sepanjang hidup setan gak pernah nangis kecuali 2 kali. Pertama, karena turun surat Al-Fatihah. Yang kedua, karena turun 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yang di dalamnya tadi kita baca, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ini setan nangis. Kalau kita baca ini, setan nangis. Coba, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa aku kalau aku lupa atau aku melakukan kesalahan. Kalau apa sering? Nah, ya. Kalau kan berarti kan jarang-jarang. Ya. Kalau. Tapi nyatanya sering apa kalau? Sering. Allah sudah membahasakan, ya Allah, jangan kau siksa aku kalau aku lupa atau aku melakukan kesalahan. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau berikan beban kepadaku, beban hidup yang berat sebagaimana beban itu telah engkau berikan kepada orang-orang sebelumku. Siapa yang ngajarin? Allah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan kau berikan beban hidup kepadaku yang aku enggak mampu untuk menanggungnya. Coba. Waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Hapus dosa kita. Begitu hapus, apa kata setan? Percuma saya goda si Fulan. Sia-sia saya goda setan, saya goda si Fulan. Kenapa? Capek-capek udah ngumpulin dia berbuat dosa, sekali kalimat dibaca, hapus dosanya. Apa enggak nangis setan? Masya Allah. Tuh. Ya. Kalau kita masih mau ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau sudah nyemplung ngikutin setan, udah repot dah. Orang kalau sudah masuk di wilayah teritorialnya setan, itu kembalinya susah. Ya. Setan kan mancing. Jadi kita itu kayak ikan, Pak. Ikan dipancing, kena. Sesudah kena, diangkat dari pancingannya, dimasukin di mana? Dikeronjot, keranjang. Kepis atau apa namanya itu,
Hah? Bubu. Bubu ya, ditaruh di wadahnya itu. Itu ikan masih hidup. Tapi bisa nggak leluasa dia? Enggak, di situ aja udah. Nah, itu namanya sudah masuk perangkap setan. Maka kalau orang sudah masuk perangkap setan, keluarnya dari perangkap setan itu sulit luar biasa. Sulit luar biasa. Ya, kayak berita-berita orang-orang yang jadi TKI ke mana? Thailand, Kamboja. Sudah masuk wilayah teritorial, ya. Itu orang-orang jahat yang di sana sulit lari dari sana. Bayangkan orang hidup dibelek, diambil ginjalnya, ya, dipindahkan ke ke satu alat untuk nanti dijual pada orang yang butuh ginjal. Bayangin, ya, masya Allah. Ya. Nah, ini wilayah teritorial setan. Ya. Jadi kalau sudah masuk wilayah teritorial setan, sulit untuk keluar. Ya. Ya. Perangkapnya kan macam-macam. Ada obat-obat terlarang, ada judi, ada perempuan, macam-macam perangkapnya itu. Orang kalau sudah masuk di perangkap judi, ya, muter aja di situ, ya, muter aja di situ. Ya. Atau perangkap obat terlarang, ya, sudah nyoba ini pingin ini, nyoba ini pingin ini, terus di situ. Akan seperti itu. Dan Allah sudah menyebutkan, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budush syaitan innahu lakum aduwwum ay alam amurkum ya bani adam alla tattabi'ush syaitan fi maksiatillah. Bukankah aku telah perintah kepadamu wahai manusia supaya tidak mengikuti setan dalam berbuat maksiat kepada Allah. Wala ta'malu biqaulis syaitan. Jangan berbuat mengikuti nasihat setan. Kenapa? Fa inna adawatahu lakum dhahiratun wa bayyinatun. Karena permusuhannya setan itu secara terang-terangan. Bahkan Allah menyebutkan wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Hendaknya kamu menyembah aku, mengikuti tuntunanku, maka kamu akan selamat karena kamu telah mengikuti jalan yang lurus. Ai antuti'uni fa inna jatakum fi ta'ati amrikum. Mengikuti maka sesungguhnya selamatmu besok di negeri akhirat karena mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Baik bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar